Muammar Gaddafi adalah seorang politikus hebat. Melalui kudeta, dia mengambil kekuasaan dari pemerintahan yang tiran. Saya katakan hebat, karena dia hanya seorang kolonel dan di atasnya banyak jenderal. Luar biasanya, semua bisa ditaklukkannya. Dan dia menggantikan pemerintahan tiran dengan caranya yang ternyata lebih tirani. Semua diperangus, termasuk militer. Pangkat tertinggi harus kolonel dan itu milik Gaddafi. Akibatnya, seluruh kepangkatan dirasionalisasikan dengan menurunkan pangkat para jenderal. Semua berjalan mulus selama pemerintahan militernya. Disitulah kehebatan seorang Gaddafi. Dengan perjuangan seorang kolonel dengan para pengikutnya. Yang jelas sudah pasti Gaddafi adalah seorang pemimpin karismatik. Semua tunduk kepadanya. Sebuah karisma yang muncul dari alam militer yang serba keras. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tidak menganut kepemimpinan militer. Pemimpin tertinggi seluruh angkatan dan Polri di Indonesia disandang oleh presiden. Baik presiden dengan latar belakang militer ataupun sipil. Selama ini sudah berjalan dengan sangat baik. Sebenarnya suhu politik di Indonesia menjelang 2024 ini, pada saat ini masih adem ayem. Sekali lagi saya katakan, pada saat ini, ya, karena semua sadar, semua bekerja keras untuk memulihkan ekonomi masing-masing. Setelah 2 tahun lebih stagnan, kondisi adem ayem ini kembali diriuhkan oleh rengekan dari sebuah keluarga baper. Banyak yang mengatakan keluarga lebay. Ada juga yang menggelari keluarga yang berasa aristokrat, yang tidak memiliki terah darah biru sebenarnya, walau setengah mati bersolek dengan warna biru. Pemberian gelar-gelar ini semua memperlihatkan kemuakan. Melihat kemanjaan keluarga ini sudah di luar kewajaran. Di dalam kisah Baratayuda memperlihatkan sebuah panggung pertarungan antara kebatilan dengan kebaikan. Baratayuda adalah panggung yang dengan terang benderang memperlihatkan sisi-sisi gelap manusia, yaitu ketamakan berbentuk perebutan kekuasaan. Baratayuda juga memperlihatkan keterlibatan para maharesi yang sebenarnya berlatar belakang kesatria piningit yang memperdalam ilmu kebatinan. Di perang ini mereka tidak memilih lawan, bahkan dengan sengaja merelakan nyawanya menemui takdirnya. Mereka tahu perang ini takdir dari para dewa. Mereka tidak terlibat dalam membuat skenario perang yang terbaik dikala berkuasa, sehingga kenyataan pahit yang terjadi tidak membuat mereka kecewa. Ya, ketika skenario tersebut berbalik menggilas mereka semua, ketika tidak berkuasa lagi. Yang mereka tahu adalah mendidik para kesatria tanpa pilih bulu. Bhisma dan Dorna adalah 2 maharesi yang melekat di perang Barata. Kesalahan mereka yang sekaligus takdirnya adalah masih terpengaruh oleh ikatan duniawi. Semua hanya karena kasih sayang. Kedua maharesi ini sebenarnya berada pada kubu Kurawa. Sekalipun Bhisma dan Dorna ditakdirkan berada di sisi gelap,
Tetapi kegelapan tidak membuat mereka berdua menjadi gelap mata. Mereka tetap memberikan ilmu memanah kepada Arjuna dan saudara-saudara Pandawanya. Bahkan Bhisma yang tidak akan bisa mati itu membocorkan rahasia kematiannya kepada Pandawa. Karena Bhisma tahu, di mana ada Kresna, maka di sana ada kebenaran. Di mana ada Arjuna, di sana ada kejayaan. Dan Bhisma mencintai kebenaran. Dan juga Arjuna adalah cucu kesayangannya. Karena itulah, walaupun secara kesaktian bagaikan langit bumi dibandingkan Sri Kandi, tetap saja dia tidak mau melawan Sri Kandi dan selalu menghindar. Sampai waktunya tepat di mana dia menerima anak panah Sri Kandi dan dia tetap tersenyum penuh kasih. Dia tidak membalas. Karena begitu banyak anak panah yang menembus tubuhnya, membuat seluruh anak panah tersebut mampu menahan tubuh Bhisma sehingga tidak menyentuh bumi. Kematian yang sangat luar biasa bagi sang kesatria yang dihormati Pandawa, Kurawa, dan para dewa. Bhisma adalah Maharesi yang mencintai segalanya, tetapi tidak mau terikat oleh keinginan untuk memiliki. Memanglah, Bhisma dan Dorna adalah Maharesi yang sangat dihormati oleh Pandawa dan Kurawa. Mereka hanya sekedar menjalani takdirnya di sebuah kancah perang Bharata Yuda. Mereka menyayangi Pandawa dan Kurawa karena rasa sayang mereka bukan berangkat dari rasa memiliki. Mereka adalah Maharesi yang meresapi jiwa kesatria. Mereka hanya muncul ketika sebuah peristiwa besar terjadi. Mereka bukan resi yang tampak bagaikan mainan yoyo, selalu naik dan turun, sehingga membuat orang bingung. Sebenarnya sang resi pernah naik gunung atau tidak? Karena di mata orang banyak, sang resi selalu terlihat berada di kerumunan orang banyak. Bhisma dan Dorna tidak memiliki ambisi pribadi di perang Bharatayuda. Mereka hanya merasa terpanggil untuk menunaikan tugas sebagai kesatria yang justru berkebalikan dengan status Maharesi mereka. Sekalipun demikian, nilai-nilai rohani yang mereka capai dalam pertapaan mereka sedikit banyak mampu mengikis sifat rasa memiliki. Inilah yang membuat mereka berdua dicintai oleh Pandawa dan Kurawa sekalipun berseberangan kubu. Mereka muncul dalam Bharatayuda dikarenakan sebuah kesadaran bahwa mereka masih hidup di dunia dan mereka memiliki tugas sebagai kesatria. Rasa memiliki ini ternyata mampu meracuni dan menjatuhkan Maharesi Dorna yang sangat mencintai anaknya. Kecintaan yang lahir dari rasa memiliki yang berlebihan terhadap anaknya ini ternyata merupakan motivasi yang terselubung dalam memihak Kurawa. Motivasi yang sebelumnya selalu tertutup dan ditekan di dalam sanubarinya ketika bertapa. Semua meledak hanya dengan sebuah kabar palsu bahwa anaknya telah mati. Kabar palsu
akan kematian anaknya membuatnya patah semangat, tidak mau melakukan apapun lagi. Ya, anaklah yang menjadi batu sandungan terbesar sebagai sumber rasa memiliki. Memanglah, bila rasa memiliki sedemikian kental, sangatlah tidak pantas seseorang disebut sebagai resi. Apalagi dia sendiri yang menggelari dirinya bagaikan seorang resi. Ditambah dengan arogan memaksakan keinginan agar sang anak diberi karpet merah tanpa pernah bertanding di sebuah kancah perang yang kecil sekalipun. Memaksakan kehendak ini merupakan bentuk kesombongan yang sangat berlebih, dengan mengabaikan kepentingan orang banyak karena menganggap dirinya yang terbaik. Padahal di sisi sebaliknya memperlihatkan ketidakmampuan dalam melobi. Memaksakan pengalaman Muammar Gaddafi terulang di Indonesia dengan pangkat lebih rendah hanya akan menimbulkan kegaduhan, karena tanpa kemampuan apa-apa ingin menjadi pemimpin tertinggi di militer. Biarkanlah sang anak berlatih di banyak lini, beri petunjuk bagaimana melihat dan membuka peluang. Bahkan bila ada masa lalu yang kurang elok, ada baiknya memohon maaf secara terbuka. Sebenarnya masa lalu yang buruk bisa menjadi sebuah pintu masuk bagi sang anak untuk memperlihatkan eksistensinya, mengharumkan kembali nama baik yang sebelumnya sudah suram. Ferdinand Marcos Junior melakukan hal itu, sehingga orang tidak melihat bapaknya lagi, tetapi orang melihat apa yang sudah dilakukan sang anak. Itulah nilai-nilai yang harus ditanamkan seorang maharesi. Berkaca dari Baratayuda, semua luluh lantak. Kurawa habis. Pandawa sekalipun menang perang tetap hancur secara psikologis. Kelima Pandawa satu persatu menghadap Sang Halik pada saat mengembara di padang belantara kehidupan setelah Baratayuda berakhir. Mereka gugur berdasarkan tingkat kejujurannya, dengan kata lain, nilai hatinya. Hanya si sulung, Yudhistira, yang ditemani anjing kesayangannya yang mencapai moksa. Moksalah sebenarnya tujuan akhir seorang maharesi dalam niatnya bertapa, bukan melakukan hal yang sebaliknya, mencampuri seluruh hal tetek bengek sekalipun demi anak kesayangan. Biarkan sang anak memperlihatkan jati dirinya. Bila terus-menerus mengeloni sang anak, jadilah seorang maharesi, pengasuh, PAUD. Tetapi bila benar-benar memilih menjadi maharesi, naiklah ke gunung dan bertapalah dengan baik, dan bangunlah kembali pada tahun 2045. Ya, minimal 20 tahun lebih ke depan, Indonesia berkurang hiruk pikuknya. Salam, majulah Indonesia.